Dalam kitab suci kita, itu kita punya begitu banyak manuskrip, bahkan ribuan. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh saja mengenai teks ini, dan juga teks-teks yang sangat penting tentunya, tidak semua akan kita bahas, tapi paling tidak Ibu Bapak sekalian pernah melihat gitu ya, teks-teks atau slide tentang teks aslinya, manuskripnya. Yang pertama ini namanya Vatikanus. Ini teks tentang tadi doa Yesus dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang ditulis dalam bahasa Yunani yang semua itu huruf kapital. Ibu Bapak bisa membacanya dari, kalau ini dari kiri ke kanan. Ini namanya Papyrus Vatikanus gitu ya. Jadi Vatikan. Dan sekarang ini ada di Perpustakaan Vatikan. Teks ini, manuskrip ini ditulis sekitar abad keempat. Jadi tahun 300 sampai 325 Masehi. Ini salah satu teks yang baik gitu ya, salah satu yang terbaik juga. Lalu kita bisa melihat ini Sinaiticus, kurang lebih sama gitu ya. Kalau ini ada 3 kolom, 3 baris. Kalau yang ini ada 4 baris. Kalau ini ada di London, di British Library, jadi di perpustakaan British di London. Ini juga sekitar abad keempat, 330 sampai 360 Masehi. Lihat, ini kitab suci kita. Ini namanya Sinaiticus. Lalu selanjutnya Alexandrinus. Kalau Vatikanus tadi ada 3 baris, Sinaiticus ada 4 baris, Alexandrinus itu hanya 2 baris saja. Ini agak berbeda. Semua pakai bahasa Yunani. Ini juga kita bisa temukan kalau teksnya sekarang ada di London, di British Library, tapi ini lebih muda lagi teksnya. Sekitar abad ke-5, jadi tahun 400 sampai 440 Masehi. Nah, ini yang terakhir, ini namanya Washingtonianus. Ini teks yang lebih tua dan hanya ada 1 baris saja. Ini ditulis sekitar abad ke-4 sampai abad ke-6 Masehi. Jadi sekitar tahun 300 sampai 500 Masehi. Nah, kodeks itu kayak apa ya? Buku lah gitu ya. Atau ya manuskrip ini. Ini dibeli oleh Charles Long Freer. Ini pengusaha Amerika. Ini sebetulnya seorang kolektor seni antik Timur Tengah, Asia Timur, dan Amerika. Dia itu membeli kodeks atau manuskrip ini pada tahun 1906 pada bulan November di Mesir. Kemudian dibawa ke Amerika. Nah, sekarang ini ada di Freer Gallery Art di Washington. Nah, ini menarik. Ini juga mengenai teks asli dari kitab suci kita, terutama mengenai Yohanes 17 yang akan kita bahas. Saya hanya ingin menunjukkan, memperkenalkan bahwa kitab suci kita ini punya begitu banyak manuskrip kuno sejak milenial yang pertama. Maksudnya pada zaman jemaat-jemaat perdana kita sudah punya banyak dan bahkan bisa dikatakan ribuan sebetulnya. Tapi ini beberapa manuskrip yang sangat penting sebetulnya dalam sejarah gitu ya, dan juga dalam ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang kitab suci ini juga dipelajari. Nah, kita sekarang masuk ke dalam konteksnya. Sekarang konteks Yohanes 17. Ketika kita membahas sebuah teks kitab suci, kita perlu memahami juga konteksnya. Tadi itu hanya pengenalan tentang manuskripnya, teks aslinya gitu ya. Bahwa kita punya teks asli itu, gereja memiliki itu. Nah, sekarang kita belajar tentang konteksnya. Konteks Yohanes 17. Saya akan mengambil konteks yang agak lebih panjang gitu ya, maksudnya lebih luas, yaitu Yohanes 13 sampai Yohanes 17. Yesus akan pergi dan di sini ia mulai pamitan. Mulai di bab 13, Yesus itu sudah mulai pamitan gitu ya. Ingin mengatakan saya akan pergi. Kalau Ibu Bapak ada kitab suci di sampingnya, kita bisa melihat mulai bab 13 sampai 17 ini sebetulnya pamitan. Yesus ingin pergi meninggalkan para muridnya, dia akan menderita, akan disalib, akan mati. Dan di bab-bab ini,
sekitar 4 bab ini, 13, 14, 15, 16, 17, 5 bab ini, di sini Yesus mulai pamitan. Jadi kita bisa mengatakan doa Yesus di bab 17 ini merupakan sebuah pamitan juga sebetulnya. Dia ingin mengatakan sebentar lagi saya akan pergi gitu ya. Dan kita akan lihat nanti apa yang dikatakan Yesus nanti di akhir gitu ya. Di bagian ini Yohanes 17 tentunya. Nah, tapi yang menarik di sini kita melihat Yesus itu berdoa. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Pertanyaannya sekarang adalah kapan Yesus berdoa dan di mana? Nah, ini tidak mudah dijawab Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak melihat teksnya di Yohanes 17, tiba-tiba kita tahu Yesus berdoa gitu ya, bersama para muridnya, ada para muridnya di situ. Tapi kita bertanya-tanya, ini Yesus berdoa di mana ya? Dan kapan ya? Ini bisa menjadi pertanyaan buat kita. Nah, ternyata memang betul. Tidak jelas, Ibu Bapak, di mana dan kapan. Tapi paling tidak kita bisa mengira-ngira. Maksudnya kita bisa ya melihat sedikit-sedikit apa ya, petunjuk gitu ya. Berdasarkan ayat-ayat sebelumnya dan sesudah perikop ini. Maksudnya apa? Dengan melihat ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, ini merupakan sebuah konteks besar, kita nanti akan bisa sedikit mengira-ngira, oh ternyata di sini Yesus berdoa atau pada waktu ini Yesus berdoa. Walaupun tidak ditulis secara eksplisit dalam kitab Yohanes. Bagaimana caranya? Ini ada sebuah teknik sebetulnya. Ini namanya adalah teknik, kalau metode dalam belajar kitab suci, ini metode namanya intratekstuality atau intratekstual. Intratekstual itu maksudnya apa? Intra itu maksudnya di dalam, berarti di dalam kitab Yohanes, kita bisa mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Mengaitkan satu bab dengan bab yang lain. Tapi dalam satu kitab. Itu namanya intratekstual. Kalau intertekstual itu mengaitkan satu ayat atau satu bab di satu kitab dengan kitab yang lain. Itu namanya intertekstual atau intertextuality. Nanti ada lagi metode namanya extra-textuality atau extra biblis gitu ya. Orang mengatakan berarti apa? Membaca kitab suci dengan melihat membandingkan penemuan-penemuan arkeologi atau bahkan sejarah pada zaman itu yang tidak terdapat dalam kitab suci. Itu namanya nanti extra textuality. Jadi ada intra, ada inter, ada ekstra. Nah, metode ini yang namanya intra. Karena di dalam satu kitab, kitab Yohanes, lalu kita menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Untuk meneliti, kita melihat apakah kita bisa mengetahui kapan dan di mana Yesus berdoa. Paling tidak kita memakai 4 bab ini. Yohanes 12, 13, 14, 18. Yohanes 12 ayat 12, Yohanes 13 ayat 1 dan 2, Yohanes 14 ayat 31, Yohanes 18 ayat 1. Nanti kita baca ayatnya. Kita mulai dari Yohanes 12 ayat 12. Di situ dikatakan keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Kita simpan dulu ini. Oh ternyata tadi kan kita melihat nih di Yohanes 17 Yesus berdoa. Tapi di Yohanes 12 ada petunjuk. Oh ternyata Yesus sedang berada di tengah jalan menuju Yerusalem. Kita catat sekarang satu poin. Sedang di jalan menuju Yerusalem. Yohanes 13 dikatakan di situ sebelum hari raya Paskah mulai. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Berarti apa? Yesus akan mati gitu ya. Yesus akan menderita. Nah, yang menarik juga di bab 13, mereka sedang makan bersama. Nah, ini kita melihat lagi. Yesus berjalan di tengah jalan menuju Yerusalem. Nah, ini sebelum hari raya Paskah, tapi mereka berhenti dulu untuk makan bersama. Lanjut lagi ya, Yohanes 14. Lalu pada waktu itu selesai makan,
Ya, kurang lebih kita tahu apa saja yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Oh, ternyata mereka sedang istirahat waktu itu. Lalu sekarang mereka bangun dan mereka pergi dari tempat itu. Lalu kita lihat Yohanes 18, menarik. Kalau di sini dikatakan, bangun, mari kita pergi. Ternyata sampai bab 18 kita tidak ada clue lagi atau indikasi Yesus melakukan apa lagi gitu ya. Mengenai tempat, mengenai kapan gitu ya, di mana dan kapan. Tapi tiba-tiba 4 bab berikutnya di bab 18 keluarlah ia dari situ. Berarti ketika dia berdiri lalu keluar, itu selisihnya panjang sekali. Lalu mereka pergi ke seberang Sungai Kidron. Nah, kita lihat sekarang, kita sudah tahu. Yesus lagi berjalan bersama para muridnya ke Yerusalem. Lalu mereka istirahat, makan dulu. Tapi sebelum mereka keluar dari makan itu, wah, itu banyak yang terjadi di sana. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kemungkinannya Yesus itu berdoa setelah perjamuan makan malam. Di sebuah rumah di Yerusalem. Nah, sebelum pergi ke Taman Getsemani di seberang Sungai Kidron. Bab 12 kita tahu dia berjalan. Lalu bab sebelumnya, setelahnya, Yesus makan. Dan mereka akan pergi ke Taman Getsemani di seberang Sungai Kidron itu di bab 18. Nah, kan doa kita berada di bab 17, Romo. Lalu bagaimana? Oh, ternyata ketika kita melihat ayat-ayat tadi di bab-bab sebelumnya dan di bab-bab setelahnya, kita bisa menyimpulkan, oh ternyata dalam Yohanes 17, sebelum Yesus pergi ke Taman Getsemani, Yesus itu berdoa dulu kepada Bapa. Nah, kita sudah tahu sekarang. Ini menarik berarti. Doanya setelah perjamuan makan malam. Dan ini hanya ada di Yohanes. Kitab lainnya atau Injil lainnya, misalkan Matius, Markus, dan Lukas, tidak mengutip tentang doa ini. Jadi ini sangat khas Yohanes. Yohanes ingin mengatakan sebelum Yesus pergi ke Taman Getsemani, Yesus sudah berdoa dulu. Tapi di sini dia mendoakan murid-muridnya. Kalau di Getsemani dia agak lebih khusus. Dia berdoa kepada Bapa di hadapan sebuah peristiwa besar yang akan datang dalam hidupnya. Penderitaan, salib, dan seterusnya. Tapi ini agak berbeda. Sebelum di Getsemani, dia sudah berdoa dulu untuk para muridnya. Jadi ini konteks dari doa Yesus di Yohanes 17. Nah, konteks Yohanes 17 tadi kita sudah melihat ada pembasuhan kaki, rumah Bapa, menjanjikan penghibur. Nanti kalau ibu bapak melihat, nanti saya bisa membagikan slide ini. Kalau ingin lebih detail lagi, kita lihat di situ tuh banyak sekali peristiwa pada waktu makan malam itu. Yesus membasuh kaki, memberikan perintah baru, berbicara tentang rumah Bapa, menjanjikan penghibur atau Roh Kudus, berbicara tentang pokok anggur, perintah kasih, bertekun, duka cita, kemenangan. Jadi lihat, Yohanes itu ingin menggambarkan perjamuan makan malam itu seperti perjamuan kita makan malam bersama keluarga, itu ya. Kumpul keluarga, lalu ngomong ke sana kemari, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita bercerita, kumpul-kumpul itu udah nggak jelas kita ngomong apa saja, gitu ya. Bahkan gosip pun masuk dalam makan malam bersama, gitu ya. Tapi di sini Yesus itu berbicara banyak hal. Dan terakhir, dia berbicara untuk murid-muridnya kepada Bapa. Maksudnya apa? Yesus berdoa. Betul-betul berdoa. Ini gambarannya. Jadi konteksnya perjamuan makan malam, Yesus bercerita ke sana kemari, tapi di akhir dia berdoa untuk para muridnya. Nanti kita bisa melihat juga, lihat di sini, di Yohanes 13 dan Yohanes 17, kita bisa melihat korelasinya atau hubungannya. Lihat di sini. Sebelum Hari Raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba, beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia senantiasa mengasihi muridnya, ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya.
Itu di Yohanes 13. 14, 15, 16, 17, 4 bab setelahnya, Yesus berdoa, "Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukan supaya kasih," tadi yang bab 13, "yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Maksudnya apa? Di sini Yesus sudah mulai mendoakan muridnya. Di awal dia tahu bahwa Bapa itu mengasihi murid-muridnya di bab 13. Lalu dia mengatakan, Yesus mengatakan, "Bapa, kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka." Ingin mengatakan apa? Bapa, aku akan pergi setelah ini. Jangan lupa, kasihi mereka. Mereka ini murid-muridku. Aku ada di dalam mereka, gitu ya. Dan juga jangan sampai engkau melupakan mereka, gitu ya. Kasih yang engkau berikan kepadaku ada juga di dalam mereka. Ini kalau kita bayangkan seorang orang tua gitu ya, di saat-saat akhirnya mendoakan anaknya. "Tuhan, jangan lupa ya anak-anak saya, sebentar lagi aku akan kembali ke rumahmu. Anak-anakku itu yang aku kasihi. Engkau memberikan kasih kepadaku, dan kasihmu itu juga ada dalam diri mereka, anak-anakku. Jangan sampai melupakan anak-anakku. Aku akan pergi dari dunia ini." Bayangkan seperti itu, Ibu Bapak. Yesus mendoakan muridnya seperti doa orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua yang akan pergi dari dunia ini. Jadi di sini kita bisa menemukan konteks umum. Jadi ini seperti saat-saat perpisahan Yesus dan para muridnya. Seperti perpisahan orang tua kepada anak-anaknya. Bisa bayangkan. Saya pernah melihat kakek saya di detik-detik terakhir sebelum dia meninggal. Dan itu membekas buat saya sampai hari ini, detik ini. Dia mulai kehilangan nafasnya, dan saya melihat itu. Waktu itu saya tidak bisa datang, hanya video call. Tante saya menelpon saya, dia bilang, "Niko, ini kakek akan pergi," gitu ya. Dia seorang dokter, kebetulan tantenya seorang dokter. Lalu dirawat di rumah. Lalu tante saya yang dokter ini mengatakan sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Dan betul, dia mengatakan ini saat-saat terakhir, dan betul. Menit-menit terakhir dia bilang, dan saya lihat betul nafas terakhir dari kakek saya. Lalu tante saya bilang, "Sudah ya Niko, dimatikan." Lalu dimatikan, saya nggak melihat akhirnya bagaimana. Tapi ketika dia kehilangan nafas, mulai sesak nafas, saya melihat. Dan pengalaman itu sampai sekarang masih membekas buat saya. Kakek saya meninggalkan kami. Yang tentunya yang membuat tante saya juga sedih juga ya, menangis bahwa bapaknya itu meninggal ya di depan dia gitu. Dan ya ini berkesan buat saya. Ini mungkin saat-saat perpisahan juga Yesus dan para muridnya. Yang menarik dikatakan tadi di bab 13 dan di bab 17 dia mengatakan telah tiba saatnya. Saat seperti apa? Ini saat perpisahan bagi Yesus dan para muridnya. Saat-saat yang tidak mengenakkan. Itu seperti padang pasir gitu ya. Pengalaman padang gurun, kita bisa mengatakan seperti itu. Pengalaman yang kering gitu ya. Sedih. Yesus mengatakan sendiri, telah tiba saatnya. Mungkin para murid tidak paham pada waktu itu. Tapi Yesus sudah tahu, saya akan pergi. Nah, dan kita bisa melihat saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Itu bab 13. Bab 17 kita lihat lagi. Dia mengatakan, Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau." Beralih dari dunia ini, menengadah ke langit. Itu seperti apa ya? Itu seperti ungkapan, kalau kita membacanya sangat detail, itu lihat, peralihan dari dunia ini dengan ketika Yesus menengadah ke langit, itu merupakan sebuah tanda dia akan pergi dari dunia ini dan dia akan pergi ke dunia atas.
yaitu langit. Itu seperti kosmologi pada waktu itu, maksudnya bagaimana cara berpikir orang Yahudi pada waktu itu, bahwa dunia ini, bumi kita ada di bawah, lalu surga atau apa ya, dunia setelah kematian itu ada di atas sana, di langit. Dan dia mengatakan, Bapa telah tiba saatnya. Dan ini seruan telah tiba saatnya, sebentar, maaf, mengingatkan kita bahwa seluruh Injil Yohanes tertuju pada salibnya. Itu kita bisa menemukan dalam Yohanes bab 2, bab 4, lalu bab 5, bab 7, bab 8, 12, 13, 16, 32. Saat itu, maksudnya kata saat itu ya, saat ini, telah tiba saatnya, itu selalu disebut. Saat ini ingin menunjukkan bahwa Yesus itu akan disalib. Yohanes itu sangat kuat dengan teologi salibnya, penderitaannya. Dia melihat bahwa Yesus ini saatnya telah tiba. Dalam Yohanes bab 2 ayat 4, bab 7 ayat 30 dan 8 20 dikatakan secara langsung bahwa saat itu belum tiba. Tetapi saat dalam Yohanes 17 Tuhan Yesus berkata telah tiba saatnya. Jadi ini menarik. Yesus tidak mengatakan setiap saat itu saatnya telah tiba, saatnya telah tiba. Tidak. Tidak pernah seperti itu. Maksudnya apa? Yesus sangat apa ya? Sangat memilih-milih. Kalau belum tiba saatnya, belum tiba. Tapi sekarang sudah tiba saatnya. Telah tiba saatnya. Jadi kata ini nggak sembarangan dipakai oleh Yohanes. Dia mengatakan betul-betul ini tiba, saatnya betul-betul akan datang. Itu seperti ketika tante saya itu menelpon saya, fit call saya. Dia tahu persis bahwa ini saat-saat terakhir gitu ya. Bapaknya atau kakek saya akan meninggal. Ya mungkin karena dia seorang dokter, jadi dia punya, ya dia sedikit tahu lah gitu ya ciri-cirinya, atau dia melihat oh ternyata ini memang saat-saat terakhir gitu ya. Kalau saya mungkin tidak bisa, tapi dia tahu. Nah seperti itu juga mungkin Yesus pada saat itu, bahkan lebih ya, karena Yesus adalah Tuhan, dia tahu persis ini adalah saatnya telah tiba. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat ini berbicara mengenai saat-saat kematian Yesus yang sudah dekat. Namun pada saat yang sama, itulah saat-saat kemuliaannya baginya sekali untuk selamanya. Saya ingin mengatakan apa di sini? Maksudnya, saat-saat ini telah tiba saatnya itu memang saat-saat yang penuh dengan kesedihan. Yang penuh dengan apa? Air mata. Penuh dengan penderitaan. Yesus nanti akan disalib, disiksa, akan mati gitu ya. Tapi pada saat yang sama, kita akan melihat kemuliaan nanti pada waktu Paskah ketika Yesus bangkit dari kematian. Jadi ini menarik, seperti apa ya, dua sisi mata uang. Satu sisi kita melihat kesedihan, kita melihat penderitaan, kematian, ditinggal orang yang terdekat dengan kita. Tapi pada saat yang sama kita melihat kemuliaan nanti di sana. Bahwa kematian itu bukan akhir. Di balik kematian masih ada harapan. Jadi ketika ada orang mengatakan saya sudah tidak punya lagi harapan, saya akan mengatakan, walaupun saya tidak bisa mengatakan begitu pada orang-orang yang akan sharing kepada saya, tapi dalam hati saya akan mengatakan begini, Ibu, Bapak, Saudara, atau Saudari, ketika Anda mengatakan saya tidak punya lagi harapan, saya mengatakan, bahkan ketika Anda pun mati, gitu ya, meninggal, Anda masih punya harapan. Di balik kematian itu masih ada kehidupan. Nah, itulah kemuliaan Yesus nantinya, Paskah. Memberikan kepastian kepada kita, para pengikutnya, muridnya, orang-orang Kristen, bahwa di balik kematian pun masih ada harapan. Di balik kematian pun masih ada kehidupan. Bukan berarti kita lari dari kehidupan ini. Kalau gitu saya mati saja. Enggak juga. Kita bukan ingin lari ke sana. Biarkan tiba saatnya dengan sendirinya. Tapi ini menarik di sana. Kita paling tidak mulai belajar dari Yesus, berani mengatakan telah tiba saatnya. Nah, sekarang kita baru masuk nanti dalam doa ini.
kita akan melihat relasi antara Bapa dan Putra. Ini doa-doanya. Nah, kita akan melihat gitu ya, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepada. Nah ini lihat. Ini ada relasinya satu dengan yang lain. Yang merah dengan yang merah, yang hitam dengan yang hitam. Contohnya, Bapa telah tiba saatnya. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Mereka, itu murid-muridnya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Permuliakanlah anakmu, ia akan memberikan hidup yang kekal, mengenal Yesus. Jadi kita melihat yang bagian merah itu berbicara tentang Yesus sebetulnya. Yang hitam, yang saya tebal garis hitam, atau tulisan hitam itu berbicara tentang Bapanya. Berarti apa? Antara Bapa dan Yesus itu punya kaitan yang sangat erat. Bahkan dikatakan, ayat 5 kita lihat, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Maksudnya apa? Bahkan relasi ini sudah sebelum dunia ada, relasi antara Yesus dan Bapa itu sudah ada. Begitu eratnya. Jadi di sini dalam doa, pertama-tama Yesus ingin mengatakan, Bapa jangan lupa, engkau yang mempermuliakan aku dan aku mempermuliakan engkau. Bahkan sebelum dunia ini ada, yang kuning. Ayat 5 dan ayat 3. Hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar. Mereka itu murid-murid ini. Ini loh murid-muridku ini mengenal engkau juga. Ini Bapa, ini Yesus. Nah, kita bisa melihat di sini ada relasi Bapa dan Putra. Bapa memberi kuasa kepada Putra, hidup yang kekal bahkan sebelum dunia ada. Lalu juga di sini Yesus mengatakan bahkan murid-muridku pun mengenal engkau, mengenal Bapa dan Putra. Jadi memuliakan Bapa melalui karya Sang Putra. Bahkan relasi ini sebelum dunia ada, hidup hingga hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Jadi mengenal Bapa dan Putra bagi kita sekarang adalah sebuah keutamaan. Memuliakan Tuhan berarti apa? Melakukan karya konkret sehari-hari. Kita diajak untuk berbuat sesuatu secara nyata, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan di sana. Itu juga berkaitan ketika Yesus mengatakan memuliakan Tuhan, itu tidak hanya sekedar doa lalu memuji-muji Tuhan tapi tidak melakukan apa-apa, tidak. Tapi memuliakan Tuhan itu maksudnya apa? Ketika Yesus pun berkarya, menyembuhkan, mengusir setan, mendengarkan orang-orang yang berkeluh kesah dan sebagainya. Itu juga bagian dari memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa. Keselamatan bagi semua, kuasa atas segala yang hidup. Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Bahkan dia katakan, tidak hanya karya-karya dunia, melainkan juga kematiannya di atas kayu salib. Jadi bagi Yesus, mati itu bagian dari karya, dari misi. Bukan berarti kita berani mati gitu saja, tidak. Lalu kita bisa mati konyol gitu ya, saya pokoknya memberikan hidup saya mati untuk Yesus, begitu saja. Enggak juga. Mati dalam arti apa? Bahwa saya berjuang mati-matian, berkarya hingga nanti Tuhan memanggil saya, bahkan kematian itu pun bagian dari karya hidup saya. Bahwa ternyata di akhir hidup saya pun saya tetap memuji, memuliakan Tuhan dengan apa yang saya lakukan sehari-hari. Jadi tidak hanya karya aktif yang kita lakukan, ketika ada orang-orang dekat kita meninggal, lalu kita melihat, oh iya dulu ya dia sudah membantu saya. Orang ini kok baik sekali pada waktu dia hidup dengan saya. Saya tidak akan pernah melupakan dia dan sebagainya. Lihat, bahkan kematian pun itu mengingatkan seseorang akan kebaikan seseorang yang sudah meninggalkan kita sebetulnya. Jadi mati pun itu membawa karya. Tidak hanya mati lenyap begitu saja hilang. Ini mengenai kemuliaan sebetulnya.
berbicara juga tentang keilahian Kristus. Maksudnya Yesus itu sudah ada bahkan sebelum dunia ini ada. Ini yang pertama tentang relasi Bapa dan Yesus. Yang kedua, kita akan lihat rekomendasi Yesus bagi para muridnya untuk Bapa. Ini kata-kata saya sebetulnya, rekomendasi. Maksudnya apa? Kita lihat nanti. Di sini sangat menarik. Dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu adalah milikmu. Engkau telah memberikan mereka kepadaku. Mereka telah menuruti firman-Mu. Mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku berasal daripadamu. Firman yang kau sampaikan kepadaku, kusampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Maksudnya apa? Di sini Yesus mengatakan, Bapa, jangan lupa ya. Gitu ya. Dia mengatakan, murid-muridku itu orang-orang baik. Aku sudah mengatakan firman-Mu, lalu menyatakan siapa engkau, gitu ya. Dan menjelaskan semuanya. Pada akhirnya bab 8, mereka percaya kok bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi seperti Yesus itu membela para murid. Walaupun nyatanya kalau kita ikuti ceritanya, bahkan nanti pada waktu disalib, Yesus itu ditinggalkan sama murid-muridnya. Bahkan Petrus menyangkal dia, gitu ya. Bahkan kita bisa melihat juga ketika Yesus berkarya pun murid-murid itu kadang-kadang nggak paham apa yang dilakukan Yesus. Sampai harus diberitahu berulang-ulang kali gitu ya. Sebetulnya muridnya nggak sebaik itu sebetulnya. Bahkan mereka pun belum percaya Yesus sebagai Tuhan pada waktu ini. Mereka percaya Yesus sebagai Tuhan pada waktu Paskah. Wah, ternyata Yesus bangkit. Berarti dia tidak hanya seorang nabi, tidak hanya seorang guru, tapi dia adalah Tuhan. Maka pesta Paskah itu begitu besar dalam gereja Katolik. Berhari-hari kita rayakan dari Minggu Palma, bahkan dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Paskah. Karena di sanalah awal dari iman kita. Ketika Yesus bangkit, para murid baru sadar, oh ternyata dia Tuhan. Bukan hanya manusia biasa. Jadi lihat, betapa Yesus ketika itu membela betul-betul muridnya. Jadi orang baik Tuhan, Bapa gitu ya. Bapa mereka itu baik-baik kok, mereka percaya kok. Jadi Yesus mulai membela murid-muridnya. Yesus mulai berbicara mengenai para muridnya. Dia mengatakan Bapa, pertama tadi mengungkapkan relasi antara Bapa dan Yesus. Lalu juga semua orang. Tapi sekarang aku sudah menyampaikan firman-Mu kepada semua orang gitu ya. Tapi mengatakan khususnya para muridku ini, 12 orang ini. Ini spesial Bapak. Jadi ini seperti Yesus itu membela para muridnya. Kita lihat lagi gitu ya. Yesus menyatakan nama Allah, pewahyuannya. Bapa memberikan semua orang dari dunia ini. Semua orang para murid adalah milik Allah. Jadi mengatakan apa? Dia ingin mengatakan Tuhan, mereka itu milikmu gitu. Para murid ini. Mereka tahu dan percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Ini hanya saya ingin menggambarkan, jangan bingung dengan ini Ibu Bapak. Saya ini hanya menggambarkan relasi antara ayat dengan ayat berikutnya. Ingin mengatakan segala sesuatu itu berasal dari Allah. Dan berarti apa? Para murid juga berasal dari Allah. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Lihat yang di akhir. Mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Mereka itu milikmu. Mereka itu benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Ini mengatakan apa? Bapak jangan lupa ya, para murid itu milikmu. Bukan hanya aku, tapi milikmu. Gitu. Jadi ini seperti Yesus itu mulai ketakutan gitu ya, khawatir. Nanti kalau aku pergi, para murid ini bagaimana? Gitu. Tuhan, jangan lupa ya para muridku. Jadi ini sangat menarik buat kita. Mereka itu tahu loh bahwa engkau itu yang telah mengutus aku, engkau berikan kepadaku semuanya itu ya mereka tahu kok itu berasal daripadamu. Jadi ini seperti Yesus itu mulai mengkhawatirkan para muridnya. Perasaannya saya nggak tega meninggalkan para murid. Kalau saya pergi bagaimana ya? Tolong dirawat gitu, istilahnya kayak gitu. Jangan sampai mereka itu kau tinggalkan begitu saja. Kita lihat lagi. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Nah, tapi lihat ini menarik Ibu Bapak.
Jadi Yesus itu berdoa bukan untuk semua orang, enggak. Ini khusus, betulan khusus untuk mereka. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Nah, lihat ayat 11. Aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka ada di dalam dunia. Lihat, kekhawatiran Yesus. Yesus sudah tahu, aku akan pergi dari dunia ini. Dia khawatir. Aku tidak ada lagi dalam dunia ini. Ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu. Namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Maksudnya apa? Bapa, kalau aku pergi jangan lupa ya, pelihara mereka. Supaya mereka menjadi satu, dikatakan. Sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Aku telah menjaga mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Maksudnya apa? Lihat, Ibu Bapak. Yesus mulai khawatir. Aku tidak ada lagi dalam dunia ini. Tapi mereka masih ada dalam dunia. Gitu ya. Jangan lupa gitu. Supaya mereka menjadi satu. Jangan bertengkar terus gitu ya. Kalau saya itu datang ke pemakaman biasanya gitu ya. Atau misa arwah. Yang meninggal itu orang tua. Dan ternyata orang tuanya ini sudah tidak ada dua-duanya. Seringkali pesan saya hanya satu. Jangan bertengkar ya. Betul kan? Karena seringkali ketika orang tua tidak ada itu anak-anak itu bertengkar. Termasuk warisan lah. Termasuk rebutan ini, rebutan itu. Tidak ada lagi yang mempersatukan. Tidak pernah kumpul lagi. Dan sebagainya. Itu yang ditakuti Yesus. Persis seperti itu. Kalau aku pergi jangan sampai mereka tuh bertengkar sendiri. Gitu. Jangan sampai engkau melupakan mereka. Pelihara mereka ini. Ini doa Yesus. Ini seperti orang tua yang mendoakan anak-anaknya. Dan juga dia mengatakan gini, tetapi sekarang aku datang kepadamu Bapa. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia. Maksudnya apa? Mumpung aku masih ada di dunia, aku berdoa gitu. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan yang menarik adalah dikatakan di sini, dan dunia itu membenci mereka. Dia tahu, dia mengatakan, Bapak jangan lupa, lihat, banyak yang nggak suka sama mereka, yang membenci mereka. Karena kamu tahu bahwa mereka ini, murid-murid ini bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Yesus mengatakan apa? Bukan berarti mereka ini tidak akan mendapatkan kesulitan gitu ya. Kesusahan, enggak. Mereka akan tetap mengalami apa yang namanya penderitaan, kesusahan. Tetapi ayat 15, supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus khawatir. Lihat, orang-orang tuh banyak yang membenci mereka, tapi bukan berarti juga engkau mengambil mereka semua dari dunia ini, enggak. Tapi tolong ya, dilindungi. Yesus mulai khawatir. Itu seperti orang tua mengatakan ketika dia berdoa, Tuhan, lindungilah anak saya gitu. Saya tahu mungkin cobaan, penderitaan tuh nggak akan berakhir dalam hidupnya. Tapi paling nggak lindungi dia, berikan kekuatan buat dia menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. Kurang lebih sama. Yesus mengatakan itu. Bapak, jangan lupa ya, ketika aku pergi lindungi dia, lindungi mereka. Nah, ini yang terjadi. Jadi ini betul-betul kita bisa melihat rasa perasaan Yesus yang begitu khawatir terhadap para muridnya. Lalu Yesus pun mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Aku menguduskan diriku bagi mereka, ayat 19. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Maksudnya apa? Di sini Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka ya Bapak ya. Maksudnya ya sertailah gitu. Kalau kamu mengutus aku ke dunia, aku juga mengutus mereka itu ke dunia. Jadi ini merupakan perutusan terus ada di dunia.
Karena firman-Mu adalah kebenaran, ayat 17. Kita lihat ayat 19. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Maksudnya apa? Ya, jaga mereka tetap dalam kebenaran, hidup baik, intinya seperti itu. Dan kuduskan mereka. Karena kalau kamu sudah mengutus aku pun mengutus mereka. Jadi Yesus itu seperti logikanya seperti ini, Ibu Bapak sekalian. Relasinya dengan Bapa dan Yesus itu digunakan sebagai alasan untuk mengatakan relasinya dengan para muridnya. Jadi seperti orang tua mengatakan begini, Tuhan, Engkau sudah baik kepadaku sebagai orang tua. Begitu juga aku sudah begitu baik kepada anak-anakku. Kalau Engkau mengasihi aku pun mengasihi anak-anakku. Jangan lupa ya, gitu. Kalau Engkau menguduskan aku juga minta agar anak-anakku pun kudus seperti Engkau menguduskan aku. Ini seperti relasinya seperti itu, Ibu Bapak. Untuk lebih mempermudah, berarti apa? Relasi Bapa dan Yesus itu menjadi dasar doa Yesus ini untuk menunjukkan relasi Yesus dengan para muridnya. Kuduskanlah, ini kalau dalam bahasa aslinya gitu ya, bahasa Yunani namanya agiasein. Itu maksudnya apa? Mengambil dari tempat yang profan, duniawi, ditempatkan dalam lingkup yang ilahi. Jadi seperti diambil gitu ya. Menguduskan itu seperti memisahkan. Ya, dia ingin mengatakan, ya istilahnya gini ya. Ya ini kan murid-muridku Bapak. Ya agak spesial lah gitu istilahnya. Lindungilah, kuduskanlah agar dia agak sedikit berbeda dengan orang-orang lainnya. Intinya seperti itu. Jadi ini kalau kita baca baik-baik, ternyata Yesus itu sangat perhatian sama muridnya. Kita bisa mengatakan Yesus mencintai kita semua manusia. Yesus mencintai semuanya. Tapi dalam Yohanes 17 ini Yesus ingin mengatakan, aku khusus mencintai para muridku. Kalau begitu, sekarang kita yang membaca sebagai orang Kristen, orang Katolik, murid itu siapa? Ya kita juga yang mengikuti Yesus saat ini. Bukan hanya 12 para rasul, tapi kita-kita juga ini. Dia ingin mengatakan aku mencintai dunia ini, gitu ya. Tapi tanda kutip dia. Tapi cintailah agak lebih khusus gitu ya. Murid-muridku ini. Jadi ini agak sedikit pilih kasih gitu istilahnya. Tapi ingin mengatakan, ya, kalau orang tua mengatakan begini, kalau dalam doanya, Tuhan, Engkau mencintai semua anak di dunia ini. Tapi tolong ya, anak saya dicintai lebih. Nah, gitu kan, itu perasaan orang tua gitu ya. Mencintai anaknya, kurang lebih seperti itu. Yesus pun seperti itu. Nah ini nanti kita bisa melihat apa maksudnya kudus dan kebenaran gitu ya. Kalau dilihat polanya, berarti apa? Kekudusan itu ada di mana? Ada di dunia sebetulnya. Kita diutus ke dalam dunia. Berarti kekudusan itu tidak hanya ada di surga sana. Kalau doa Bapa kami yang kita doakan, di atas bumi seperti di dalam surga. Itu berarti apa? Bumi pun adalah bagian dari surga. Kekudusan itu tidak hanya di surga di atas sana, tapi saat ini juga. Dengan tindakan-tindakan kita. Dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi apa? Kita akan melihat di akhir-akhir ini, masih ada waktu sekitar 3 menit, saya akan menyudahi nanti. Yohanes 17, 20-26, ini juga ingin mengatakan untuk semua orang yang percaya pada Yesus. Tidak hanya berbicara doa-doa ini hanya untuk 12 para rasul, tapi juga untuk kita, para pengikutnya saat ini. Kita lihat. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Maksudnya untuk 12 para rasul. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Pemberitaan para murid, 12 para rasul. Kita lihat ke bawah sampai ayat 23. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Disinilah peran kita, posisi kita di mana. Oh ternyata Yesus tidak hanya mendoakan 12 para rasul, tapi kita juga yang percaya melalui pemberitaan para rasul sampai detik ini. Jadi Yesus itu mendoakan kita 2000 tahun yang lalu untuk mengatakan apa? Bapa, jangan meninggalkan murid-muridku sampai detik ini, untuk sampai saat ini. Berarti apa?
Sesulit apapun hidup kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama kita. Mungkin persoalan akan bertambah terus, Ibu Bapak. Tapi yang kita pelajari dari doa ini, doa Yesus bukan mengatakan, jauhkan segala penderitaan dari murid-muridku. Tapi apa? Tadi kita baca, berikanlah dia kekuatan, lindungi dia, dan sebagainya. Jadi bukan untuk menyelesaikan masalah begitu saja. Jauhkan dia dari yang jahat, gitu tadi dikatakan Yesus. Bukan berarti masalahnya selesai, enggak. Tapi kita diberi kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah itu. Dan pada akhirnya kita diajak untuk menjadi satu. Kesatuan gereja. Gereja dan umatnya. Kita nggak diajari untuk saling bertengkar. Diajari untuk saling berkonflik. Tapi menjadi satu. Itu harapan Yesus pada waktu itu. Dan yang menarik, ayat 24. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Maksudnya apa? Bapa, kalau aku pergi ke sana, pergi ke sini, aku ingin mereka pun juga ikut sama aku, ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jadi, sebagai penutup, kita melihat bahwa inilah doa seseorang yang terdalam, membayangkan ia akan pergi selamanya. Mendoakan para muridnya. 24 Mawati atau Ibu Regina. Terima kasih.